Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anam dengan NIM akhir 094 dari kelas 6C. Video ini saya buat untuk menganalisis pembelajaran yang cocok pada metode pembelajaran yang cocok untuk Pulau Madura pada peserta didik di Pulau Madura dan yang dapat menjawab tantangan abad 21. Nah, di tengah perubahan zaman yang pesat, pendidikan dituntut tidak hanya mentransfer pengetahuan, namun juga membentuk pribadi yang mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Di Pulau Madura, tantangan ini nyata. Dengan keterbatasan infrastruktur dan metode konvensional yang masih dominan, bagaimana pendidikan bisa menjawab tuntunan abad 21? Nah, menurut jurnal Kusuma dan Molani tahun 2021, karakteristik siswa di Madura menunjukkan potensi yang kuat dalam kerjasama tim, keterlibatan sosial, dan keterlibatan sosial. Namun, metode ceramah yang masih umum digunakan belum mampu memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada masalah nyata. Solusinya adalah pada kasus kali ini yaitu project based learning. Nah, apa itu project based learning? Project based learning atau PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menekankan proses eksplorasi dan menyelesaikan masalah yang nyata melalui project. PJBL tidak hanya membangun pemahaman konseptual, tapi juga menumbuhkan keterampilan abad 21. Nah, dalam PJBL terdapat langkah-langkah yang meliputi 1. Merumuskan atau menentukan pertanyaan mendasar. Nah, pertanyaan mendasar adalah pertanyaan yang menjadi dasar proyek, bersifat terbuka dan menantang bagi siswa untuk berpikir kritis. Seperti contoh, bagaimana cara mempromosikan wisata lokal di desa kami agar menarik wisatawan luar. Nah, tujuannya yaitu untuk membangun rasa ingin tahu, untuk melibatkan siswa secara emosional dan relevan dengan kehidupan nyata mereka. Di Madura, ini bisa dikaitkan dengan potensi seperti desa wisata atau petani rumput laut, budaya karapan sapi, atau UMKM lokal. Yang kedua yaitu mendesain proyek. Guru dan siswa bersama-sama merancang bentuk proyek yang akan dikerjakan, produk, waktu pengerjaan, alat yang dibutuhkan, dan untuk berkolaborasi. Contoh, membuat brosur digital mengenai desa wisata atau UMKM, atau membuat vlog promosi UMKM atau desa wisata. Contoh yang lain yaitu kampanye lingkungan berbasis media sosial seperti pembersihan sampah pada pantai, mencadarkan masyarakat tentang bahayanya sampah di laut. Nah, tujuannya yaitu untuk membangun tanggung jawab dan rasa kepemimpinan siswa terhadap proyeknya. Yang ketiga, menyusun jadwal dan pembagian peran. Guru memandu siswa untuk membuat jadwal kerja dan membagi tugas secara adil dalam kelompok. Contoh, peran penelitian lapangan, peran editor video, peran sebagai desain grafis, atau peran sebagai penulis naskah. Tujuannya yaitu melatih manajemen, koordinasi, dan kerjasama tim. Yang keempat, melaksanakan proyek. Siswa mulai melakukan proyek pengumpulan data, membangun konten, menyusun produk akhir, dan tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator untuk memberikan umpan balik, memecahkan hambatan, dan menjaga motivasi siswa. Aktivitasnya yaitu seperti observasi lapangan, wawancara tokoh masyarakat, editing media, diskusi kelompok, dan tujuannya yaitu mendorong kreatifan, komunikasi,
Tujuannya itu mendorong keaktifan komunikasi dan literasi digital. Yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi, yakni guru bersama siswa melakukan evaluasi formatif dan summatif, bisa berupa rubrik penilaian, jurnal refleksi siswa, peer assessment, diskusi terbuka tentang proses dan kendala. Tujuannya itu melatih refleksi diri, tanggung jawab, dan peningkatan diri secara berkelanjutan. Yang keenam, publikasi dan presentasi hasil. Hasil proyek ditampilkan pada publik atau komunitas sekolah, bisa melalui presentasi di depan kelas, memamerkan proyek, unggahan di media sosial sekolah, atau kerjasama dengan desa atau UMKM. Tujuannya itu mengasah kepercayaan diri, kemampuan berbicara di depan umum, dan memberi dampak langsung ke lingkungan. Lalu dengan pendekatan ini, siswa mengembangkan keterampilan abad 21 secara terintegrasi, seperti critical thinking saat memecahkan masalah, kolaborasi dalam kerja tim, komunikasi saat menyampaikan ide, dan kreativitas dalam merancang solusi, ditambah literasi digital dan kecakapan sosial budaya. Nah, kesimpulannya yaitu project based learning bukan sekedar metode, tapi sebuah paradigma baru untuk memanusiakan proses belajar. Di Madura, PJBL menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan kehidupan nyata, antara sekolah dan masyarakat. Dengan PJBL, siswa tidak hanya siap ujian, tapi juga siap hidup, siap berkontribusi dalam pembangunan lokal dan menghadapi tantangan global. Nah, dalam implementasi PJBL di Madura dapat menyelesaikan berbagai potensi lokal. Misalnya siswa membangun proyek digital untuk mempromosikan desa wisata seperti Bukit Tawa Plengleng yang ada di Sumeneb, atau membuat kampanye kesadaran kebersihan pantai. Mereka belajar teknologi sambil menyentuh langsung realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, sampai sini saja video yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.